Halo Fishmania, kita kali ini akan membahas tentang bagaimana kita bisa membantu insulin kita lebih sensitif melalui asupan suplemen. Ada 6 suplemen yang bisa membantu itu, dan itu juga karena membantu menekan resistensi insulin di dalam tubuh. Penasaran? Ayo kita lihat video ini bagaimana dan apa saja 6 suplemen tersebut. Selamat datang di channel Bina Ragret bersama saya Jopo. Aku biasa dipanggil nama Jo JP atau JP yang biasa membahas tentang nutrisi, latihan, dan produk seputar fitness. Kita lihat apakah bisa menurunkan gula darah. Ya, suplemen 1. Banyak mencari suplemen ajaib yang bisa membantu menekan resistensi insulin di tubuh sekaligus menaikkan sensitivitas insulin tersebut. Tentu saja kita perlu tidur cukup, kurangi karbo olahan, minimalkan gula, olahraga rutin. Maka 6 suplemen penekan resistensi insulin ini bisa membantu mengurangi dampak gula terhadap pembuluh arteri kita. Yuk, produk 1 adalah jahe. Ya, kita tahu bahwa manfaatnya adalah menurunkan peradangan, ApoB terutama dalam hal ApoB sebanyak sekitar 13%, menurunkan HbA1c-nya sampai 0,77%, mengurangi gula puasa 19 mg per desiliter, menormalkan kolesterol, melindungi jantung, dan mengencerkan darah. Jahe terbukti membantu mengurangi gula darah dan membantu mengatur respon insulin. Ini hanya perlu 2-4 gram per hari, dan ini berkontradiksi dengan obat pengencer darah apabila Anda menggunakan obat itu. Oke, dengan catatan ya, di sini masuk dari menurunan HbA1c ini adalah menurunkan angka dari HbA1c. Jadi misalkan HbA1c-nya Anda di angka 6, maka akan diturunkan 0,77 menjadi angka 5,23 atau 5,3. Jadi diturunkan angkanya. Memang satuan dari HbA1c di kertas, hasil kertas adalah persentase, tapi di sini menurunkan angkanya. Jadi untuk selanjutnya, produk-produk suplemen yang akan saya jelaskan di sini akan menurunkan angka dari HbA1c-nya. Oke, nomor 2 adalah kunyit, dan kunci utamanya dari zat kurkuminnya. Manfaatnya adalah menaikkan serotonin dan dopamin. Itu adalah 2 hormon happiness yang menekan kortisol kita. Meningkatkan fungsi otak, penghambat produksi kortisol, anti peradangan, antioksidan, anti depresi, dan mengencerkan darah. Dan perlu bantuan sedikit lada yang mengandung zat utamanya adalah piperin untuk menaikkan serapan kurkumin hingga 2000%. Catatan 1-2 gram bubuk kunyit per hari itu sudah cukup ya, atau sekitar 60-100 mg kurkumin aktif, dan dihindari bagi yang mengalami kondisi defisiensi zat besi, masalah empedu, dan memiliki batu ginjal. Oke. Produk yang nomor 3 adalah kayu manis sejati. Nah, berarti kalau ada kayu manis sejati, berarti ada kayu manis non sejati. Dan kayu manis sejati ini manfaatnya adalah menaikkan sensitivitas insulin, menurunkan HbA1c-nya sampai 0,2%, mengurangi gula puasa 24 mg per desiliter, menormalkan kolesterol, dan menaikkan kolesterol HDL. Pastikan memakai kayu manis sejati, yaitu verum, cinnamon verum atau cinnamon ceylon ya, untuk menghindari racun kumarin tinggi. Jadi kayu manis non sejati mengandung racun yang disebut dengan kumarin. Kumarin ini mengencerkan darah dan merusak otak kita. 2-6 gram per hari cukup, dan kontradiksi dengan obat pengencer darah. Produk 4 itu adalah magnesium. Mineral magnesium ini manfaatnya menjaga dan memperbaiki DNA dan RNA, menurunkan tekanan darah, menurunkan resistensi insulin, memperbaiki PMS wanita, menormalkan testosteron pria, dan anti peradangan. Salah satu makromineral dan elektrolit tubuh yang terbuang dan dipakai saat latihan berat. Jadi catatan adalah minimum 200 mg per hari dan maksimum 350 mg per hari. Ini bisa dikonsumsi kapan aja, dan pilihannya adalah magnesium sitrat, magnesium malat, magnesium selat, glisinat, dan chloride. Produk nomor 5 adalah chromium picolinat. Ini manfaatnya menurunkan HbA1c-nya 0,2%
0,55% dan mengurangi gula puasa 38 mg per desiliter, menurunkan trigliserida juga, mengurangi rasa ngidam dan lapar, dan bagian dari molekul kromodulin yang membantu kerja hormon insulin ini. Jadi konsentrasinya 100-200 mikrogram per hari dan harus di stop beberapa minggu setelah pemakaian 16 minggu. Kontradiksi dengan obat beta blocker dan NSAID. NSAID itu obat antiinflamasi ya. Cuka apel. Ini adalah produk nomor 6. Manfaatnya adalah menaikkan sensitivitas insulin 19-34%, mengurangi gula darah makan sekitar 31%, mengurangi gula puasa sekitar 4%, membantu penyerapan protein, mengurangi rasa ngidam dan lapar, dan menormalkan kolesterol. Jadi cuka apel ini juga membantu mencegah kembung dan asam lambung naik yang bisa disebut dengan reflux asam atau GERD. Jadi catatannya dari 1-2 sendok teh dicampur dengan 100 ml air sebelum dan sesudah makan, dan ini tidak disarankan bagi orang yang memiliki sakit mah atau iritasi lambung. Oke, apakah ada suplemen yang lain yang bisa membantu menurunkan resistensi insulin atau menaikkan sensitivitas insulin? Monggo berikan komentar di bawah, ataupun pertanyaan-pertanyaan seputar produk-produk yang telah saya sebutkan tadi, silakan berikan pertanyaan dan komentar di bawah ini. Semoga bermanfaat. Saya Jopo Ampu, tunjukkan Anda bahwa hidup ini adalah pilihan. Kita bebas memilih gaya hidup yang ingin kita jalani, dan kita bebas memilih makanan yang ingin kita makan. Tentu saja kita tidak bebas dari konsekuensinya. Jadi sama seperti dari resistensi insulin sini, akibat dari pola makan dan gaya hidup yang buruk, sehingga kita bisa mendapatkan konsekuensi yang buruk pula. Jadi memang kesehatan bukan yang utama. Ya, kita bangunnya ke depan atau bangunnya ke belakang, tapi tanpa kita tidak bisa meraih hal-hal yang utama, tidak bisa diraih tanpa kesehatan. Dan kita tidak mungkin bisa membayar orang melakukan push up, pull up, squat, tetapi kita yang mendapatkan ototnya. Jadi kita yang harus melakukan kepada diri kita sendiri. Saya Jopo Ampu bersama Bidara Genet. Kami mengajak Anda membangun generasi baru yang lebih cerdas, fit, dan tangguh. Di Bidara Genet, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam cerdas fitness, saya JP.